Halo semua, kembali lagi dengan aku, Ian. Di video kali ini, aku akan ngobrol bareng temanku yang lolos SNMPTN tahun kemarin. Namanya Yuana Wia Nurmala, biasa dipanggil Yuan. Kali ini Yuan akan aku ajak Q&A, bagaimana sih tips lolos SNMPTN itu? Langsung saja ya. Halo Yuan, apa kabar? Halo juga Rian. Alhamdulillah, kabar baik. Rian apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Yuan. Jaga kesehatan selalu ya. Lanjut ya Yu, pertanyaan pertama. Bagaimana sih perasaanmu ketika dapat kesaring mengikuti SNMPTN itu? Perasaanku ketika kesaring, dah kayak cebong ya Bu, kesaring. Kesaring lolos SNMPTN tentunya waktu itu sih pertama bukan senang ya, tapi kaget, lebih ke kaget, di luar dugaan gitu, karena awalnya itu kayak hampir mustahil aku bisa diterima SNMPTN dengan jurusan dan universitasku saat itu. Tapi tentunya senang, bersyukur karena bisa melewatinya dengan baik. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih jurusan yang kamu ambil itu? Dan kenapa kamu ambil jurusan dan univ tersebut? Jurusan yang aku pilih atau aku ambil saat SNMPTN waktu itu, pilihan pertama farmasi UGM, pilihan kedua gizi kesehatan UGM juga. Kenapa aku ngambil jurusan tersebut? Karena arahku itu memang di kesehatan. Kalau kesehatan, aku mikir tuh, kedokteran aku sadar diri kayaknya nggak akan mampu di dalamnya, melewatinya, kayak nggak yakin gitu. Kalau kedokteran gigi sempat terpikir, tapi waktu itu aku jadikan plan B. Kalau aku nggak keterima SNMPTN, aku mau SBMPTN-nya ambil kedokteran gigi gitu. Jadi ya karena aku bingung, mikirnya apa lagi ya? Oh iya, kalau kenapa universitasnya tersebut ya karena waktu itu aku entah kenapa ya, kok saat itu aku kepikiran ke situ. Seneng gitu loh. Karena termasuk 3 besar universitas terbaik kan UGM. Menurut ya salah satu versi itu kan yang bagus tuh 3 adalah UGM, UI, ITB. UI, ITB aku nggak mungkin karena nggak boleh jauh-jauh. Aku itu memang awalnya cuma boleh deket, akhirnya yang aku incar cuma 3, UGM, UNS atau Undip. Nah aku prioritasin yang UGM dulu. Nah di situ ada apa ya, aku kayak cari-cari jurusan yang aku suka itu apa, yang kesehatan. Nah itulah yang aku pikir, farmasi sama gizi kesehatan, pilihanku ke arahnya ke situ. Aku kalau di univ lainnya itu aku bingung mau ambil apa. Kalau di UGM aku udah tahu mau, setidaknya pengen ke situ gitu. Dan yang jelas jurusannya itu, kalau pilihan pertama itu tentunya farmasi, banyak peluang kerjanya juga, aku ambil situ. Dan oh iya, kalau kesehatan kan juga ada keperawatan kan sebenarnya, tapi aku juga nggak itu sih, karena objek kerjanya kan juga hampir sama kayak dokter ya. Jadi dokter, terus perawat itu objek kerjanya langsung manusia. Itu sih yang sebenarnya aku pikir mateng-mateng. Sama kalau perawat itu nanti kalau kerja kan ada syarat-syarat tinggi badan tuh katanya. Nah kebetulan tinggi badanku tuh nggak tinggi amat, jadi ya itu akhirnya aku menjurus ke pilihan 1 farmasi, 2 gizi. Aku ambil UGM semua karena katanya saat itu lebih aman kalau ngambil 1 universitas gitu, biar tidak ada universitas yang di nomor 2 kan begitu. Ngomong-ngomong, berapa sih Yu nilai yang kamu dapat untuk kamu cantumin di SNMPTN itu? Aku apply nilai rapot berapa ya, nggak ingat sih kalau nilai-nilainya. Seingatku yang jelas rata-rataku itu semua mapel 5 semester itu nggak sampai 90, 88 ya, 88, dan aku nekat
nekat loh daftar UGM, padahal nilainya cuma segitu. Ya aku nyantumin piagam sih, aku nggak tahu ya waktu itu piagamku tuh ternilai atau nggak, maksudnya apa ya, pokoknya saat itu memang disuruh nyantumin piagam apapun itu. Jadi aku ya siapa tahu piagamnya menolong aku, jadi aku cantumin. Padahal itu piagamnya juara 1 paduan suara, juara 1 beregu bunyinya gitu, paduan suara Kabupaten Sukoharjo. Aku cantumin, udah itu aja. Gak ada yang lain, gak akademik juga sih gitu. Oke, selanjutnya gimana sih Yu? Tips untuk adik-adik biar lolos SNMPTN Kak Iwan? Untuk tips, sebenarnya SNMPTN itu tipsnya masing-masing orang berbeda ya. Kalau dari aku, ini tips bisa lolos tuh berarti ingin lolos ya. Maksudnya dia enggak ke arah jurusannya, mungkin yang penting lolos. Kalau ingin yang penting lolos SNM, itu maksudnya kemungkinan besar lolosnya. Itu tips aku, pilih jurusan yang apa ya, itu track record, rekam jejak kakak tingkatnya tuh ada. Tahun-tahun lalu banyak yang masuk jurusan itu. Terus ya yang kemungkinan besar menerimamu dengan nilai segitu. Terus apa lagi ya? Sama itu jangan muluk-muluk ambilnya. Tapi ini wallahu alam ya, nggak ada yang tahu SNMPTN karena kejutan. Itu kalau yang ingin lolos, maksudnya berharap lolos. Tapi kalau yang berharap jurusannya aku inginnya ini, aku nggak mau jurusan lain, aku nggak mau istilahnya kecemplung dalam jurusan yang aku nggak ingin tapi hanya yang penting lolos. Nah itu tuh masalahnya, jangan sampai ya. Ini misal aku inginnya jurusan A, tapi yang kemungkinan besar aku lolos tuh prediksinya aku jurusan B. Aku tapi pengen jurusan A tuh, pengen banget. Ya udah ikuti kata Hadi saja. Karena SNMPTN kalau kamu nyemplung di jurusan yang itu, misal jurusan tadi jurusan B, udah nggak bisa ganti. SNMPTN kan nggak bisa ikut UTBK, tahun-tahun berikutnya juga nggak bisa. Jadi hati-hati kalau mau SNMPTN, pertimbangkan matang-matang. Kalau aku sih lebih baik ke minat ya, jangan nurutin gampang diterima, takutnya kalau udah masuk situ susah lepasnya nanti gitu. Dan harus yakin, banyak ibadah, berdoa, tuh tips lolos SNM, sama minta restu orang tua, keluarga ya. Terus apa yang harus dihindari nih agar lolos di SNMPTN itu? Yang harus dihindari agar bisa keterima di SNMPTN, sekali lagi ini hanya prediksi ya, prediksi umumnya orang, karena SNM itu adalah sebuah kejutan. Mungkin jangan memilih jurusan yang tingkatnya lebih tinggi itu ditaruh di nomor 2, yang univnya lebih tinggi grade-nya ditaruh di pilihan yang bawah itu, jangan. Jadi pilihan atas itu pasti yang lebih tinggi, nomor 1-nya. Lalu kalau untuk kita daerah-daerah, kita mandang daerah kita sendirilah, sekolahan kita bertahun-tahun belum ada yang diterima kedokteran, dan ada yang bilang di blacklist lah, itu jangan diambil karena biasanya tidak diterima. Ini sekali lagi biasanya ya, karena wallahu alam gak ada yang tahu. Cuman aku tekanin sekali lagi, kalau pengennya tetap di situ, ambis di situ, berjuang pengen ke jurusan yang kamu suka hanya itu, ya udah mau gimana lagi kan, sukanya emang di situ, minatnya emang di situ, ambil aja bos. Nekat tapi masih menyiapkan hal lain, masih belajar, menyiapkan untuk
misalnya tidak diterima, menyiapkan untuk SBMPTN gitu. Jadi tetap gaspol, tapi ada bekal yang lain, ada plan B-nya, plan B, plan C, dan seterusnya. Semangat! Waktu itu ada perdebatan dengan orang tua nggak sih? Kalau iya, gimana sih solusinya? Ngomong-ngomong tentang perdebatan dengan orang tua, yes, ada. Saat itu mamaku pengennya aku kedokteran. Karena ingin meneruskan cita-cita mama yang dulu ingin masuk kedokteran, namun saat itu terkendala oleh biaya. Terus kalau papaku pengennya aku di kesehatan atau pendidikan kayak gitu. Agak sejalan sih kalau papa. Perdebatan tidak hanya dengan orang tua, waktu itu kakek nenek pun ikut. Nenekku pengennya aku ke kedinasan. Ya tentulah, siapa sih yang gak pengen kedinasan, yang udah kuliah masih dapat biaya dan lulus dari situ jadi PNS, inginnya seperti itu. Dan saat itu bilangnya sih pengennya nyuruhnya aku ke STAN. Nah kakekku pengennya aku ke pendidikan karena basicnya kakek pendidikan, mama papa pendidikan, keluargaku banyak yang pendidikan. Basicnya itu kayak jadi guru gitu banyak. Nah kakekku inginnya seperti itu. Kakek ini bertolak belakang sama mama pengen ke kedokteran. Kakekku ini melarangku untuk masuk kedokteran. Begitu pula ayahku, papaku. Karena kalau kedokteran ya objek kerjanya kan langsung manusia. Ya gitulah, ada pertimbangan saat itu. Begitu. Solusinya waktu itu mikir banget, ini aku harus kemana. Nah perlahan aku ngomong pelan-pelan sama orang tua, oke, aku tuh pengennya kesini pak, kesini mah gitu. Kalau aku kesini aku nggak sanggup, aku nggak yakin gini. Pokoknya kalau sama orang tua itu bilangnya baik-baik dan harus ada alasannya ya. Kenapa kamu nggak mau kesini? Kenapa kamu nggak mau kesini? Kenapa kamu punya usul ini ke orang tuamu? Harus ada alasannya. Mungkin jurusan yang kamu pilih itu ada keunggulannya ini loh. Ini lebih seperti ini lebih begini daripada di jurusan yang itu, mah itu. Dan waktu itu akhirnya semakin mengerucut pilihannya, terus didiskusikan. Oke, ke kesehatan. Kalau kesehatan nggak bisa ya pendidikan, udah gitu. Karena aku perempuan ya, dan ya kodratnya ya pasti kalau aku ke kayak tambang, ke yang berat-berat gitu, aku juga nggak suka. Orang tua juga nggak mau. Jadi yang banyak peluangnya dan masih dibutuhkan seterusnya kan, kesehatan, pendidikan itu kan pasti dibutuhkan seterusnya. Dan untuk perempuan kan it's okay gitu. Ya udah akhirnya prioritasin ke kesehatan, tapi bukan kedokteran gitu guys. Apa suka dukamu saat kuliah nih Yu? Suka duka selama kuliah ini menurutku ya, dukanya dulu deh. Dukanya nih online ya. Kuliah online ini menurutku duka, gak enak gitu. Ospek online, kuliah online, dengerin dosen online, tugas apapun itu, kelompokan online, sama temen gak ketemu, cuman chattingan, itu gak enak. Tapi mau gimana lagi, namanya pandemi. Kita harus ikhlas, kita harus patuh sama peraturan. Sama dukanya apalagi ya, tentunya banyak tugas. Kuliah tuh banyak tugas. Kalau yang SMA-nya udah sering dikasih tugas ya mungkin tidak akan terlalu merasa berat. Terus itu ya dukanya banyak kegiatan sih kalau kuliah tuh. Apalagi kalau yang banyak ikut organisasi, harus pintar membagi waktu. Apalagi kalau berdasarkan jurusanku farmasi
itu dukanya, oh iya, praktikum kan, banyak praktikum itu online, jadi kadang ada beberapa yang kurang paham, karena kalau aku tuh orangnya suka yang praktik langsung, itu akan lebih melekat di otak. Itu banyak praktikum, terus banyak tugas, tapi tugasnya tuh sebenarnya nggak terlalu memberatkan sih selama ini. Aku baru 2 semester kan ini, baru 1 semester dan ini masuk ke semester 2. Terus apalagi dukanya, udah itu sih mungkin matkulnya. Kalau matkul kan beda ya tiap jurusan, matkulku seabrek. Ya begitulah. Kalau mau tahu ya mari kita coba masuk ke sini guys. Sukanya, untuk suka, seneng dapat teman baru, suasana baru walaupun online. Terus kuliah tuh nggak kayak SMA gitu jadwalnya, setiap hari masuk, dan kalau SMA kan full, misal jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 3 itu masuk. Terus kalau kuliah tuh kadang hari Senin itu hanya 2 matkul, hari Selasa 3 matkul, hari Rabu 1 gitu kadang. Jadi jadwalnya bisa bolong-bolong kuliah, terus nanti istirahat bentar kuliah gitu. Jadi terus kalau kuliah tuh bolos atau enggak itu urusan kalian gitu, enggak akan dicariin, enggak kayak SMA. Apalagi ya seru lah kuliah tuh, tantangan baru, melatih kemandirian, kreativitas, belajar hal baru sih, dan menarik gitu hal baru yang di jurusanku tuh aku suka sih. Adakah pesan untuk adik-adik pejuang PTN tahun 2021 ini yuk? Pesan untuk adik-adik pejuang PTN 2021, tetap semangat belajar, semangat menggapai cita-cita, tapi jangan lupa jaga kesehatan, ingat waktu, jangan lupa beribadah, minta doa restu dari orang tua, karena kekuatan doa orang tua itu luar biasa menurutku. Selalu cari info-info kuliah, info yang update apapun itu tentang kuliah, universitas, jalur masuk. Ikuti kata hati jika nanti memilih jurusan. Mungkin boleh minta saran ke orang-orang yang lebih berpengalaman, namun jadikan itu saran saja, jangan dijadikan pedoman ya. Karena kalau terlalu percaya 100% itu juga tidak baik. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa meramalkan 100%. Terus kalau pengennya jurusan itu, minatnya ke situ, ikuti kata hatimu. Kalau pengen nekat aja, tapi ingat kalian juga harus ada bekal buat plan B, plan C. Jangan kecewain orang tua, sebisa mungkin berusahalah. Dan terakhir apa ya? Dan jangan lupa bahagia teman-temanku. Semangat, aku doakan semoga adik-adik pejuang PTN, PTK, PTS, dan apapun itu, kalian semoga sukses dimanapun kalian berada dan bahagia selalu, jadi kebanggaan orang tua, bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Aku kira ini sudah cukup. Makasih ya Yu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi ke adik-adik pejuang PTN tahun 2021 ini. Semoga di ngobrol-ngobrol kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah! Sampai jumpa di vlog selanjutnya.